Shalom. Ada sukacita sepanjang minggu ini? Lambaikan tangan yang bersukacita. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah mengundang saya untuk berbicara untuk kemuliaan namanya di tempat ini. Dan yang kedua, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Elizabeth Nuning dari Gereja Betani Mulbasura yang sudah mengizinkan saya juga untuk sharing firman pada siang hari ini. Boleh ditayangkan? Oke. Saya mengambil tema Disciple to grow and be a blessing. Dimuridkan untuk bertumbuh dan menjadi berkat. Siapa yang tahu kata murid? Pasti semua udah pernah menjadi murid ya di sekolah dulu. Tapi ada yang tahu nggak apa? Kita santai aja ya sambil. Kalau saya minta di sini aktif, jangan pasif ya. Siapa yang tahu artinya dimuridkan? Oke, saya akan jelaskan. Tapi mohon bapak-bapak didengarkan dan disimak, boleh dicatat. Dimuridkan, pemuritan adalah proses membentuk seorang murid Kristus agar semakin bertumbuh di dalam iman dan menjadi berkat bagi orang lain. Pemuritan itu bukan hanya percaya kepada Yesus, gak cukup sampai situ aja, tapi harus bertumbuh dan kita harus menjadi dewasa rohani. Dan dimuridkan itu adalah proses di mana seseorang dibimbing, diajar, dibentuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan ini bukan hanya tentang belajar firman Tuhan loh, tapi tentang mengalami transformasi hidup kita melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan dan sesama kita. Dimuridkan itu artinya luas, mengikuti Yesus secara pribadi, dan pemuritan itu adalah proses, gak ada yang instan, harus mengalami proses. Dimuridkan itu berarti diformasi oleh firman dan Roh Kudus. Dimuridkan itu akan menghasilkan kehidupan yang berbuah. Dan dimuridkan itu harus juga memuridkan orang lain. Kita buka ayat utama kita yang diambil dari Markus 92 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jadi gemuk dan segar untuk memberitakan betul. Kenapa digambarkan di dalam Alkitab orang benar akan bertunas seperti pohon korma? Di situ juga ditulis mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Dan seperti tumbuh subur seperti pohon aras. Pohon aras juga terkenal pohonnya yang kokoh. Tapi pada siang hari ini saya tidak membahas tentang pohon aras. Tapi saya akan mengulik tentang pohon kurma. Boleh ditayangkan slide berikutnya? Ya, ini adalah pohon korma. Siapa yang tahu korma? Siapa yang suka makan korma? Banyak sekali ya. Berarti yang gak tunjuk tangan gak suka makan korma ya? Gak suka? Oke. Pohon kurma, pada slide pertama kita lihat. Pohon kurma yang ditanam dari bijinya ya adalah suatu biji yang kecil dan ditanam di padang gurun yang panas. Pohon kurma ini sifatnya nggak bisa ditanam di sembarang tempat. Dia harus di tempat yang panas. Dan kering, nggak nyaman. Coba bapak-bapak lihat. Prosesnya pun, keadaannya pun selalu tidak nyaman. Dia selalu nggak ada sejarahnya pohon kurma ditanam di puncak, enggak. Selalu di padang gurun. Jadi enggak gampang. Dan kurma itu sendiri kan makanya dijual di Indonesia kalau yang betul-betul buahnya asli itu kan mahal ya. Enggak murah. Jadi kenapa? Karena dia mengalami proses yang luar biasa. Tidak sembarangan dapat ditanam. Nah, pada slide berikutnya saya memberi gambar 2 slide. Ini adalah pohon kurma. Dan ini adalah slide yang menggambarkan diri kita. Menggambarkan bapak-bapak, menggambarkan saya, kita semua. Kita hidup, memang dalam kehidupan ini kita tidak selalu dalam hidup yang nyaman. Bahkan kita hidup itu memang selalu ada aja yang bikin tidak nyaman. Jadi jangan bapak-bapak pikir,
Oh kalau kami di tempat ini memang gak nyaman. Kalau ibu Nuning pasti nyaman. Oh siapa bilang? Ya Bu Nuning ya? Enggak Bapak-Bapak. Kami pun sebagai pelayan Tuhan, kami mengalami ketidaknyamanan di luar sana. Hari-hari ini dunia itu jahat. Dunia ini jahat. Makanya kita perlu firman Tuhan. Amin. Nah, itu menggambarkan manusia yang dalam himpitan, yang tidak nyaman, yang hidup di tengah persoalan, badai kehidupan selalu ada setiap hari dan setiap hari. Tapi kita harus siap dalam menghadapi badai itu. Namanya kita hidup. Selama kita masih hidup di dunia ini, masalah terus silih berganti. Tapi kita percaya kalau ada Tuhan, semuanya aman. Amin. Pasti kita diberi kekuatan. Mari kita buka slide yang kedua. Ya, pada slide yang kedua, pohon korma ini, ada yang tahu nggak kenapa pohon korma ini begitu ditanam harus ditumpuk dengan batu? Dia harus dihimpit. Biji korma ini dihimpit sama batu. Dia dihimpit dengan batu. Malah kadang-kadang batunya lebih besar lagi. Karena apa? Semakin dia dihimpit, semakin dia kuat. Karena pohon korma ini akarnya akan melebar ke kanan ke kiri, bahkan bisa sampai 25 meter. Dan dia bisa turun ke bawah sampai 6 meter. Sampai berapa? 6 meter. Karena apa? Karena dia mau mencari air. Jadi dia menyusup ke dalam tanah. Dan sehingga dia menjadi akar yang kuat. Nah, saya gambarkan di sampingnya. Masalah. Ini batu yang menghimpit semuanya. Tapi apa? Orang ini terus membaca firman yang memberi kekuatan buat dia. Amin. Begitu juga dengan kita. Jangan kita tinggalkan di tengah badai hidup yang kuat. Kita gak hanya bisa diam. Kita harus baca firman. Karena semuanya di dalam firman sudah ditulis. Dan firman itu sendiri menguatkan kita. Seperti biji korma tersebut. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, batu itu menggambarkan apa? Kita kan seringkali diinjak sama manusia. Direndahkan, dihina, ditekan. Benar? Dan tapi semakin kita baca firman, kita semakin kuat. Kita semakin bertumbuh. Kita semakin tahu apa maunya Tuhan. Biasanya kalau kita hanya diinjak aja sedikit aja, gak usah diinjak. Dikatain aja deh, kita udah baper kan. Kita udah kesel, kita udah gak sabar. Tapi coba lihat, biji korma itu ditekan, semakin dia ditekan, semakin dia tumbuh, semakin dia mengakar. Begitu juga dengan kita. Kita lihat slide selanjutnya. Untuk gambar ketiga, slide ketiga. Pohon kurma ini bertumbuh bertahun-tahun. Bisa sekitar 4 sampai 7 tahun. Jadi lama, bukannya sebentar. Pohon kurma ini tidak tumbuh dengan instan, enggak. Dia lama. Bahkan ada yang 30 tahun baru berbuah. Itulah sifat pohon korma. Nah, slide di sampingnya adalah menggambarkan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia itu kadang kan maunya instan ya, benar gak? Apa-apa gak mau pakai proses. Tapi dengan itu kita terus berdoa sama Tuhan. Kita minta diri kita diproses. Kita minta kekuatan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat bertumbuh seperti pohon korma. Amin. Dan untuk bertumbuh itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan komitmen agar kita dapat mengalami pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Kadang sifat kita baru menghadapi badai kecil aja, kita udah heboh. Seakan-akan Tuhan kok gak jawab ya doa kita. Kadang kita maunya doa kita itu cepet-cepet dijawab Tuhan. Benar gak? Kalau udah sedikit aja Tuhan gak jawab, kita udah bilang, udah kesel. Udah bawaannya baper sama Tuhan. Udah gak mau berdoa lagi, udah gak mau baca firman lagi. Ya kita nih semua. Kita kadang-kadang baru disentil Tuhan sedikit aja, dikasih ingat aja, langsung ngerasa Tuhan udah ninggalin kita. Bahkan ada yang baru ditinggalin sedikit aja udah kecewa sama Tuhan.
sampai meninggalkan Tuhan gak sedikit. Banyak hari-hari ini yang meninggalkan Tuhan hanya karena mungkin pasangannya, atau mungkin karena apalah alasannya yang membuat jadi berpindah, tidak mencintai Tuhan lagi. Bisa juga karena kecewa. Tuhan gak ngabul-ngabulin doa saya. Kecewa. Dan dibutuhkan iman kita juga harus bertunas seperti pohon kurma. Yang mengakar ke bawah. Dan ketika kita sudah kuat, kita tumbuh ke atas. Kita akan menjadi subur. Subur, rohani kita subur. Dan menghasilkan apa? Buah yang manis. Ketika pohon korma tumbuh, semakin lama dengan prosesnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Hasilnya pasti ada, saudara-saudara. Tidak mungkin tidak berbuah. Begitu juga dengan diri kita. Kita sebagai orang Kristen, kita punya Tuhan yang besar loh. Ya kan? Masa kita gak percaya? Sebagai kita yang melihat segala sesuatu, kita tuh jangan fokus hanya sama masalahnya aja, tapi sama Tuhan. Seringkali kita itu gak fokus. Kita fokusnya sama diri kita sendiri. Mungkin bapak-bapak pernah baca di sini waktu kisah Petrus. Petrus berjalan di atas air. Kenapa dia jatuh? Karena dia ragu. Begitu dia ragu, ada angin, dia langsung ketakutan. Dia gak percaya, dia langsung jatuh. Sering kali kita gagal fokus. Fokus kita cuma sama masalah. Tapi kita gak fokus sama Tuhan. Tapi kita gak fokus kalau Tuhan satu-satunya yang berkuasa di dalam hidup kita. Kita ini milik Tuhan. Jadi kenapa harus takut? Kita ini kurang berserah. Kadang kita ini boleh dibilang sok pinter. Iya, kita ini sok pinter. Kita ini mengatur Tuhan. Padahal Tuhan itu punya waktu yang tepat. Kapan kita akan bertumbuh? Kapan kita akan bertumbuh 1 meter, 2 meter? Itu semua proses yang harus kita jalani. Gak ada hidup bisa instan. Semuanya itu harus memakai proses. Boleh slide selanjutnya? Ya. Pada slide berikut kita telah melihat gambar apa? Pohon kurma yang sudah bertumbuh. Bahkan sudah ada buahnya. Ini adalah contoh pohon kurma yang sudah berbuah. Setelah bertahun-tahun, 3 tahun, 7 tahun, bahkan 30 tahun aja ada yang baru pohon kurma baru berbuah setelah 30 tahun. Dan apa yang terjadi? Seperti ini, buahnya dapat dinikmati orang. Begitu juga dengan slide yang di sampingnya. Ini adalah contoh seorang yang sudah dewasa rohani. Sudah dimuridkan, dia terus baca firman, dia terus berdoa, dia fokus sama hidupnya. Gak fokus sama orang lain, fokus aja sama hidup kita. Gak usah lirik kanan ke kiri. Fokus sama hidup kita. Kadang itu kita gagal fokus, kita lihat kanan kiri kita. Dia kenapa gitu ya? Kita suka menghitung berkat orang lain. Padahal Tuhan sudah memberikan berkat yang banyak sama hidup kita. Tapi kita selalu bilang, kenapa ya dia begitu, saya gak begitu. Jangan bapak-bapak, tetap fokus sama hidup kita. Maka kita akan berbuah seperti pohon korma. Dan buahnya apa? Buahnya manis. Buahnya dapat dipetik orang, dinikmati oleh orang banyak. Oke, next. Nah, yang terakhir. Pertumbuhan pohon korma berkelompok. Sifat pohon korma itu tidak tumbuh sendiri-sendiri. Tapi dia akan berkelompok. Ketika buahnya jatuh ke gurun pasir, dia akan tumbuh dan akan menjadi teman-teman sekitarnya akan berkelompok seperti ini. Dan akan berbuah lagi. Ketika buahnya jatuh lagi ke pasir, tumbuh lagi. Semakin banyak dan semakin banyak. Dan ini menggambarkan apa? Menggambarkan kita. Kita semua. Kita seringkali suka menjauhi ibadah-ibadah ya. Siapa di sini yang suka kalau ibadah malas mendingan tidur? Gak ada ya, gak ada yang mau ngaku, bener gak? Gak ada yang mau ngaku ya. Betul? Yang di luar gak ada yang mau ngaku? Betul. Tapi saya percaya setelah hari ini gak ada lagi yang males, bener? Amin? Semuanya semangat,
Semuanya mau tumbuh seperti pohon korma. Amin. Nah, lihat. Mereka mengadakan perkelompokan, ibadah, komunitas atau sel. Nah, bapak-bapak juga begitu di sini. Karena kita percaya kalau kita berkumpul di tengah-tengah orang yang beriman, kita akan dikuatkan. Ingat gak cerita, baru-baru ini ada film judulnya The Last Supper. Itu cerita tentang perjamuan Tuhan Yesus terakhir. Di situ digambarkan Petrus dan Yudas. Petrus sama-sama dua-duanya berbuat dosa. Sama-sama. Yang satu menyangkal Tuhan Yesus, bahkan sudah berbohong, bersumpah, mengutuki, itu Petrus. Dia bilang aku tidak kenal. Tapi yang satu lagi menjual Yesus dengan apa? 30 keping. Tapi apa perbedaannya? Saya pengen tahu apa perbedaan Petrus dan Yudas. Tunjuk tangan. Kalau Petrus setelah dia berbuat kesalahan, dia kembali ke perkumpulannya, ke murid-murid Yesus, ke teman-temannya. Dia berada di perkumpulan yang benar, di mana teman-temannya menguatkan dia. Tapi kalau Yudas, dia menyendiri. Semakin dia dicekokin sama iblis, diintimidasi sama iblis. Makanya bapak-bapak, jangan suka sendiri-sendiri ya. Berkumpul bersama teman-teman seiman, saling mensupport, saling mendoakan. Dan bapak-bapak di sini sudah dikasih otoritas loh sama Tuhan. Kalau mau mendoakan temannya lagi sedih, nggak perlu tunggu pendeta, tunggu Bu Nuning, tunggu saya, nggak perlu. Berdoa, doakan temannya. Misalnya lagi sakit atau lagi sedih, lagi ingat keluarga, doakan tumpang tangan. Bapak-bapak dikasih otoritas kok sama Tuhan. Tuhan udah nembus kita di kayu salib loh. Seperti Ibu Dame bilang, sudah selesai, it is finished. Jadi apalagi, ayo. Support, dan harus ada hati yang mau mensupport teman-teman kita. Disitulah pentingnya kita berkomunitas bersama orang-orang yang benar. Sebagai penutup, pohon korba adalah simbol ketekunan, ketahanan, dan berkat. Dalam kehidupan rohani dan hubungan kita dengan orang lain, kita bisa belajar banyak dari pohon korma. Saya mau minta satu orang, boleh nggak ke depan? Siapa? Boleh? Satu orang ke depan bantu saya. Bapak angkat ini, ya. Ini boleh diginiin nggak patah kan? Nggak. Bapak seperti pedang ke situ. Nah, ya. Ya. Gimana? Udah ganteng belum? Udah ganteng? Pak, dah. Tangan satunya dilepas. Lepas. Tangan satu, jangan satu aja, satu tangan. Nah. Tolong ya Pak, sampai jam 5 sore kita gini ya. Oke, sekarang angkat kaki Bapak yang satu, kanan. Iya, nah. Oke. Tolong satu orang bantu saya ke depan. Siapa aja, ayo. Ayo yang ke depan dapat berkat luar biasa loh dari Tuhan. Ayo. Oke. Sekarang Bapak pegang, bantu. Nah, iya Bapak pegang. Satu orang lagi? Boleh? Siapa? Boleh? Ayo. Ya, boleh. Boleh, pegang. Pegang. Iya. Satu orang lagi? Pegang kakinya. Kakinya pegang. Ya. Ya. Gimana? Yes, agak ringan. Beginilah hidup kita. Kalau kita berada di dalam komunitas yang benar, kita ada persoalan, badai hidup. Kita jangan curhat sama orang yang salah. Kita datang sama teman-teman kita seiman. Kita kompak, saling bersatu, saling mendoakan. Amin. Yes, terima kasih ya Pak. Ya, itulah salah satu ilustrasi. Bapak-bapak, jadilah orang benar seperti pohon korma. Dan satu lagi ya, pohon korma walaupun sudah mati, tapi para musafir kalau sedang mengembara di padang gurun, itu mencarinya apa? Iya, mencari pohon korma. Karena di situ didapatkan apa? Sumber air. Ya, begitu juga dengan kita. Kita kan nggak mau, kita nanti mati nggak berguna apa-apa. Kita mau dong kita jadi berkat buat Tuhan. Amin, amin. Dan sebagai ayat bacaan yang terakhir,
Saya mau ambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Mari kita ucapkan bersama-sama. 3, 2, 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya mendoakan semua kita yang di sini, termasuk saya juga, kita boleh menjadi pohon korma yang tumbuh, yang pasti buahnya dapat dinikmati setiap orang. Dan satu lagi, saya mau menunjukkan ya, saya bawa khusus dari rumah untuk ditunjukkan, inilah korma. Ini korma yang asli. Ini korma ini saya dapat dari sahabat saya yang kebetulan dia mendapatkan ini langsung dia dapat dari King Salman bin Abdullah Aziz. Ini asli. Dan ini sangat mahal dan rasanya enak sekali. Dan saudara-saudara mau kita seperti ini? Yang bisa dinikmati setiap orang. Kita makan 1 biji aja itu udah terasa manisnya. Oleh karena itu, saya berharap kita semua di sini, semua kita yang di sini, mulai sekarang kita punya komitmen. Kita mau jadi seperti pohon korma. Kita mau tumbuh dimanapun kita tumbuh, dimanapun kita berada. Kita mau kuat. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita siap ditempatkan dimanapun. Ada 4 yang harus bapak-bapak dengar ya. Tolong didengar banget ya. Tolong, saya minta tolong. 1 kesimpulan saya. Bagaimana cara kita bisa dimuridkan? 1, kita siap ditempatkan dimanapun. Apa? Coba ulangi. Siap ditempatkan dimanapun. Nomor 2, berakar di dalam firman. Yang di luar dengar? Amin, oke. Nomor 3, bertumbuh di dalam doa agar terjadi hubungan intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir, berkomunitas dengan tubuh Kristus. Udah pada dibaca? Pada ingat? Amin, amin, oke. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perli. Saudara yang kekasih, kita angkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang membuat kita semua kaya, susah payah tidak menambahinya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita semua dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin.